yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang terlalu cepat percaya terhadap teori konspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita lihat di lini masa banyak kita saksikan pembahasan tentang hal ini gitu, yaitunya tentang COVID-19 yang dikait-kaitkan dengan teori konspirasi gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak mengulang lagi tentang apa itu konspirasi, siapa penyebab konspirasi, siapa dalang dibalik semua itu. Tidak gitu, karena sudah banyak orang-orang yang telah membahas itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita mencoba melihat dari sisi lain. Kenapa kok bisa gitu seseorang percaya terhadap teori konspirasi? Apa yang menyebabkan seseorang itu mudah dipengaruhi oleh teori konspirasi? Maka kalau kita lihat dari pendekatan psikologi sosial, kita akan melihat bagaimana seseorang itu menafsirkan sesuatu hal yang terjadi gitu. Biasa kita sebut dengan social perception. Bagaimana seseorang menafsirkan informasi-informasi yang dihadirkan oleh lingkungannya, termasuk informasi tentang konspirasi COVID-19. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal di dalam The Psychology of Conspiracy Theory yang dimuat di dalam jurnal Association for Psychology Science pada tahun 2017. Itu dikatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi motif seseorang percaya terhadap teori konspirasi. Yang pertama adalah motif epistemic atau epistemic needs, di mana seseorang, semua manusia, semua orang itu mempunyai kebutuhan ini, semua orang mempunyai epistemic need di dalam dirinya. Namun yang membedakan dengan orang-orang yang terlalu cepat percaya terhadap teori konspirasi adalah mereka menyangka apa yang mereka pikirkan itu adalah epistemik, tetapi padahal sesungguhnya apa yang mereka pikirkan itu tidak epistemik gitu. Karena mereka tidak mengkoreksi lagi data itu valid atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah motif eksistensialis. Motif ini terjadi pada seseorang yang ingin menunjukkan dirinya di hadapan orang lain atau ingin eksis, sehingga mereka mencari perkara-perkara yang unik, perkara-perkara yang baru, sehingga mereka itu bisa memunculkan diri mereka di masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat dia dan dengan perbedaan yang dia tampilkan, atau bisa kita sebut dengan esteem needs, di mana mereka mempunyai kebutuhan untuk diri mereka dihargai gitu. Sebenarnya semua orang mempunyai kebutuhan ini, tetapi pada orang yang terlalu cepat percaya terhadap suatu hal yang belum tentu itu benar atau tidaknya, maka mereka seolah-olah menemukan suatu hal yang bisa mereka jadikan sebagai bahan agar diri mereka diakui oleh lingkungannya, atau mereka bisa eksis di lingkungannya, mereka bisa nampak unik, nampak berbeda dari orang lain, sehingga dia bisa dikenal oleh orang lain. Yang ketiga yaitunya motif sosial, di mana sebenarnya memang semua orang itu punya kebutuhan ini agar diterima di lingkungan sosialnya. Begitu juga dengan orang yang terlalu cepat percaya terhadap teori konspirasi. Ketika seseorang tidak mempunyai kelompok sosial dan tiba-tiba mereka menemukan kelompok sosial baru yang mereka rasa itu bisa menerima mereka, yaitunya kelompok sosial yang percaya terhadap teori konspirasi tadi gitu. Misalnya konspirasi bumi ini datar gitu. Kemudian teori yang menyatakan bumi ini datar, kemudian teori yang menyatakan COVID-19 ini adalah konspirasi gitu. Dia mempunyai kelompok, sehingga ketika dia masuk ke kelompok tersebut, dia merasa dihargai di sana, dia merasa ada di sana, dia merasa mempunyai kelompok yang dimana sebelumnya dia tidak mempunyai kelompok sosial gitu. Dan dia diakui adanya di kelompok yang baru ini gitu. Dan inilah yang menyebabkan seseorang bisa percaya terlalu cepat terhadap teori konspirasi.
Tapi sebenarnya percaya kita terhadap teori konspirasi atau tidak percayanya kita terhadap teori konspirasi itu terserah kepada kita, kembali kepada diri kita gitu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang terlalu cepat percaya terhadap teori konspirasi. Karena tidak semua teori konspirasi itu benar. Sebenarnya ketika kita telah mengoreksi itu benar atau tidaknya dari begitu banyaknya data yang valid, sehingga kita menyimpulkan kesimpulannya juga adalah kesimpulan yang benar, maka ini tidak ada masalah kita percaya terhadap teori tersebut. Karena ini juga bisa merangsang critical thinking kita. Kita percaya terhadap teori itu kalau memang teori itu mempunyai data yang valid. Kita tidak percaya terhadap teori itu kalau memang teori itu tidak mempunyai data yang valid gitu. Bahkan bagi seorang muslim kita mempunyai filter gitu, yaitunya Al-Quran dan hadis. Ketika teori itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak masalah kita untuk percaya terhadap teori tersebut. Tapi ketika teori itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita mesti meninggalkannya dan membuangnya sejauh-jauhnya. Gitu. Karena itu di dalam Al-Quran ada pesan untuk kita yang begitu bagus. Jika datang orang-orang fasik terhadap kamu, binabain fatabayyanu gitu. Membawa berita, maka kita mesti memeriksanya terlebih dahulu. Apakah berita yang dia sampaikan, informasi yang dia sampaikan itu benar atau tidak gitu. Jadi mengoreksi suatu berita itu, suatu informasi, suatu data itu benar atau tidak, itu adalah perintah dari Al-Quran. Jadi jangan terlalu cepat kita percaya terhadap suatu hal, apalagi itu teori yang disebut dengan teori konspirasi atau teori-teori yang lainnya, tetapi terlebih dahulu kita filter, dan bagi seorang muslim tentu filter yang lebih utama mereka adalah Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan, dan mohon juga masukan dan koreksinya kalau ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.